Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lilis Marcelina Situmorang dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 06031282429054. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Siti Fatima MSI dan Ibu Yuliana FH SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kenaikan harga BBM non-subsidi di Indonesia tahun 2026 serta dampaknya terhadap perekonomian secara makro. Topik ini penting karena BBM merupakan salah satu komponen utama dalam kegiatan ekonomi sehingga perubahan harganya dapat mempengaruhi banyak sektor sekaligus. BBM merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan BBM, baik itu transportasi, distribusi barang, maupun kegiatan produksi di industri. Karena itu, ketika harga BBM naik, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penggunaan kendaraan saja, tetapi juga berpengaruh pada harga barang dan juga jasa secara umum. Di sini saya akan menampilkan satu video mengenai kasus tersebut. Mari kita lihat. Pemirsa, per Sabtu 18 April 2026, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Pertamax Turbo yang semula dijual Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liternya. Nah, sementara itu Dexlite dari Rp14.200 per liternya menjadi Rp23.600 per liter. Nah, sedangkan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liternya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan hal yang wajar lantaran mengikuti harga pasar dunia. Oh, BBM. Jadi, kalau BBM itu kan, kalau untuk yang pemerintah atur adalah BBM bersubsidi. Sementara yang untuk industri sesuai dengan peraturan Menteri ESDM tahun 2022 itu mengikuti harga pasar. Jadi dan itu kan turbo itu kan untuk orang kaya, orang-orang mampu semua. RON 98, kemudian solar yang CN51 itu kan untuk orang mampu lah ya. Oke. Nah, setelah melihat video tersebut, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai kasus tersebut. Pada tahun 2026 terjadi kenaikan harga BBM non-subsidi yang menjadi perhatian banyak masyarakat. Pada April 2026, Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan juga Pertamina Dex. Kenaikan ini sangat signifikan atau cukup signifikan. Salah satunya Pertamina Dex yang mencapai sekitar Rp23.900 per liter. Namun, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan juga solar agar tidak mengalami kenaikan. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah agar tidak terlalu terbebani. Kenaikan BBM ini bukan tanpa tujuan. Pemerintah ingin mengurangi beban-beban anggaran negara atau APBN yang selama ini digunakan untuk subsidi energi. Selain itu, harga BBM juga perlu disesuaikan dengan harga minyak dunia agar tidak terlalu jauh berbeda. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan energi. Ada beberapa penyebab utama terjadinya kenaikan BBM pada kasus tersebut. Yang pertama adalah harga minyak dunia yang meningkat akibat kondisi global seperti konflik antar negara atau ketegangan geopolitik. Yang kedua adalah nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar, sehingga biaya impor minyak menjadi lebih mahal daripada biasanya. Yang ketiga adalah meningkatnya biaya impor energi yang akhirnya memaksa pemerintah dan perusahaan untuk menyesuaikan harga BBM. Dalam ekonomi makro, kondisi ini disebut sebagai tekanan dari luar atau external shock. Dalam teori ekonomi makro, kenaikan harga BBM tersebut berkaitan dengan inflasi, khususnya inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi ini terjadi ketika biaya produksi meningkat, misalnya karena kenaikan harga BBM tersebut sehingga produsen menaikkan harga jual barang. Akibatnya, harga barang akan naik secara umum dan daya beli masyarakat akan menurun.
Dari sisi masyarakat, kenaikan BBM ini menyebabkan pengeluaran yang akan meningkat, terutama untuk transportasi dan juga kebutuhan sehari-hari. Masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Akibatnya, daya beli masyarakat akan menurun dan kondisi ekonomi rumah tangga akan menjadi lebih berat. Lalu, di sisi industri, kenaikan BBM ini menyebabkan biaya produksi yang meningkat. Hal ini terjadi karena biaya transportasi dan biaya distribusi yang menjadi lebih mahal atau meningkat. Akibatnya, perusahaan akan menaikkan harga barang untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Nah, jika kondisi ini terus terjadi, maka produksi bisa menurun karena permintaan masyarakat yang juga menurun. Secara makro, dampaknya lebih luas lagi. Inflasi meningkat karena harga barang naik secara umum, maka konsumsi masyarakat akan menurun karena daya beli juga yang menurun. Investasi juga bisa menurun karena biaya-biaya produksi yang juga tinggi. Apa sih akibatnya? Nah, akibatnya adalah pertumbuhan ekonomi nasional dapat melambat. Dalam teori ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui hubungan antara konsumsi, investasi, dan juga output. Kenaikan BBM menyebabkan konsumsi masyarakat yang menurun karena pengeluaran yang meningkat. Selain itu, investasi juga dapat menurun karena biaya-biaya produksi yang tinggi membuat pelaku usaha lebih berhati-hati. Akibatnya, pendapatan nasional atau output ekonomi akan ikut menurun. Nah, untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah dapat memberikan bantuan-bantuan seperti BLT kepada masyarakat yang terdampak. Subsidi juga harus diberikan secara tepat kepada orang yang lebih membutuhkan agar lebih efektif. Nah, selain itu, dalam jangka panjang perlu dikembangkan lagi energi alternatif agar tidak terlalu bergantung pada BBM. Kesimpulannya, kenaikan harga BBM dan subsidi memiliki dampak yang sangat luas terhadap perekonomian. Kenaikan ini menyebabkan inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, dan juga sangat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang seimbang agar dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat. Sekian video saya ucapkan terima kasih.